Selamat datang di video tutorial acara 5 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan bersama saya Muhammad Maridata Menimsa 1400077 dari Blok 2. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi, yang pertama-tama itu kita membuka ArcMap, kemudian pilih menu blank map ini, lalu oke. Jika sudah pilih menu blank map, kemudian di bagian layer ini kita ubah namanya dengan klik sekali, lalu klik sekali lagi dengan nama pengguna. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita masukkan data yang sudah diberikan oleh asisten data SHP-nya. Seperti saya di sini contohnya menggunakan SHP Magelang. Untuk data-datanya sendiri itu kita perlu memasukkan administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, itu non agri ladang, pemukiman, sama tiga terakhir itu ada sungai, kontur, dan jalan. Yang dimana sungai kontur jalan ini dia menggunakan yang underscore LN, bukan yang AR. Oke, jika sudah kayak semua, langkah selanjutnya itu kita ke bagian kontur, dan kita akan melakukan tagging di bagian kontur ini. Sama seperti acara sebelumnya ini kan kayaknya udah, sini kita hapus saja. Delete list, yes. Lalu kita membuat file baru namanya sama aplikasi setting table precision. Oke, kalau udah diklik ikannya, klik kanan, lalu foto foto dan yes. Setelah itu kita masukkan rumus KNT spasi MOD spasi 50 sama dengan 0. Kalau udah kita oke, lalu akan muncul bagian min 1 dan 0 seperti ini. Kalau udah kita silang aja. Maka selanjutnya itu kita akan melakukan simbolik pada kontrol dengan cara klik kanan, properties, itu simbologi, kategori, itu ke yang IK, item value. Nah, sini yang satu itu kita menggunakan ketebalannya 2. Dengan warnanya seperti biasa warna kontur electron gold. Oke. Sementara kali ini dia tetap satu, warnanya juga sama electron gold. Oke. Setelah itu kita pergi ke menu bagian label, label filter checklist, kita pilih yang define, lalu kita pergi ke bagian expression. Nah, di sini kalau intinya itu kita beri plus, aduh, plus petik n menambahkan satuan meter di konturnya. Udah kita oke, dan ini di bagian simbol ini seperti biasa Times New Roman sesi 12, dan juga jangan lupa masih dibikin halo. Oke, lalu di placement properties orientasinya yang horizontal, paralel, masih ini di curve on the line jadi duplicate, oke, lalu apply dan oke. Perlu melihat dulu nama jalannya ini dia ada di tabelnya namanya apa dong, saya lupa nanti di tabel terlebih dahulu. Ceknya, oh, nama jalannya ada di tabel remark. Berarti kita di simbologinya itu kita pergi ke bagian remarknya. Seperti simbologi kategori. Nah, ini tadi namanya apa? Remark, kita tahu value. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan start preference-nya sesuai dengan RBI. Jika belum dimasukin, kita bisa jadi dulu untuk stylist, pilih nih simbol RBI style. Oke, nah ini apa jalan setelah langsung aja deh kita masukin urutan yang satu sampai semuanya terubah ya, bisa ini bisa langsung di skip aja. Jika sudah seperti ini kita tinggal apply dan oke. Ya, maka selanjutnya itu kita pergi ke bagian administrasi desa, attribute table. Oke, jadi setelah kita memilih desa yang kita inginkan di seluruh desa-desa ini, kita bisa klik di bagian paling kiri ini, lalu kita klik kanan dan pilih menu yang zoom to select. Kode kita perlu mengekspor datanya ini dengan cara klik kanan di administrasi desa, data, lalu ekspor data. Hmm, Di sini kita hanya perlu menyesuaikan UT aja seperti itu. Ya, Bandung di save, lalu di oke aja. Oke, jika sudah diekspor seperti tadi, jangan lupa di bagian administrasi desa ini kita clear selected juga. Clear selected itu tadi di bagian ini, bisa diklik aja. Langkah selanjutnya itu kita tinggal melakukan klik pada masing-masing elemen-elemen tadi seperti ini, agri kebun, agri ladang, dan lain-lainnya. Dengan cara kita itu seperti biasa dia processing, clear. Kayak di ini di sini, misalnya kita di kebun ini.
Kalau kita itu apa biasanya nih? Ini pikiran. Ini dengan namanya itu jangan lupa diberi nama itu tadi kebun berarti kebun kredit. Save, oke. Oke teman-teman, jadi ini udah berhasil nih kebunnya udah bisa ke klip ya, yang ada di bagian desa ini. Kemudian lakukan langkah yang sama pada ladang, sawah, agri ladang, dan juga pemukiman. Jika sudah ke klip semua seperti ini nih teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, nah biar lebih kelihatan aja ya. Ini kan udah ke klip semua nih. Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan simboling pada masing-masing klip ini. Caranya sama seperti jalan tadi. Kita ke bagian properties, simbologi, kategori. Ini langsung diganti aja di bagian style. Enggak, langsung di search aja nih. Selainnya pemukiman itu dia sosial, sosial budaya, pemukiman. Oke, apply. Oke, lanjut di dua yang lain juga. Seperti ini, simpulkan. Oke, apply. Oke. Ini simpulkan nggak masuk teman-teman di domain saya. Bisa lanjut aja, yang penting minimal ada tiga sawah nih. Terus nanti. Oke, oke. Caranya untuk mempercepat bisa langsung di double klik langsung dua ini aja ya. Kalau kita juga nggak pakai network value, cuma satu value doang, jadi bisa langsung nah, seperti ini. Kita langsung di simbol aja. Good, oke. Oke, ini udah di simbologi semua nih teman-teman. Di bagian klik-klik ya. Nah, selanjutnya itu kita mengubah garis di batas administrasi desa ini dengan cara kita klik kanan di sini, properties. Lalu kita ke simbol. Nah, di simbol ini nih, outline colornya kita pilih yang black. Kemudian kita edit simbol, lalu nih pilih yang outline. Sini kita masukin desa, batas desa atau kelurahan. Oke. Lalu di bagian color ininya kita pilih yang no color, teman-teman. Jadi kita oke, oke, apply, dan oke. Teman-teman, ada yang sedikit ketinggalan nih, kelewatan. Jadi jangan lupa di bagian flip tadi itu outline-nya itu dipilih yang no outline atau no color. Ataupun itu. Seperti contoh di sini, nih outline color itu no color. Oke, bye, dan oke. Lakukan hal yang sama pada klip-klip lainnya. Kemudian ini juga ternyata masih ada yang kelewatan nih. Di bagian batas administrasi desanya ini warnanya itu dia harus kuning. Putih di bagian kuningnya ini, bukan kuning. Langsung aja kita ubah di simbol, outline, outline, di simbol outline. Nah, nih di bagian color ini jangan kuning, tapi pilih yang putih. Oke, 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 apply, oke. Nah, yang benar seperti ini teman-teman. Oke, langkah selanjutnya itu kita klik kanan di sini. Jadi kita akan melakukan labeling desanya ya teman-teman. Di kanan label fitur yang online, mau BJ karena nama-nama desain itu ada di nama BJ. Kalau kita expression, salah guys. Kita ke simbol, kita ubah nih seperti biasa TNR 12 dan Mas Halo. Oke, oke, lalu placement properties biasa, awas horizontal, ininya duplicate label, remove, oke, apply, dan oke. Nah, maka akan muncul nama desa kita ya teman-teman, seperti di layar ini. Sungai dan jalannya. Lalu kita akan mengurutkan di bagian table of content ini, supaya bisa terlihat, nggak ke overlay kayak gini teman-teman, jadi desanya tuh bisa kelihatan. Jadi untuk urutannya itu, yang pertama-tama administrasi desa-desanya itu tuh di paling atas. Habis itu, habis administrasi desa, kontur, sungai, jalan, pemukiman, dan lain sebagainya. Berurut sampai bawah. Oke. Teman-teman ini ada kelewatan. Ternyata di bagian administrasi desanya ini juga jangan lupa diganti juga simbolnya seperti tadi. Untuk colornya di sini kita pakai no color, lalu outline-nya itu kita pakai yang desa kelurahan juga. Ini lalu edit simbol.
Kuningnya ini kita ganti jadi putih. Oke, ini oke, oke, apply dan oke. Nah, hasil akhirnya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat insert dengan cara klik insert, pilih yang data frame. Nah, di new data frame ini kita bisa ganti namanya terlebih dahulu jadi insert. Oke. Lalu seperti biasa kita add data di body insert ini. Lalu kita masukkan SHP yang sudah disiapkan oleh asisten. Ini yang SHP Indo ini. Gambar batas proses jadi capek lalu add dan ya seperti ini. Kalau udah kita bisa copy di bagian administrasi desa ini lalu paste di bagian insert ini. Supaya dia bisa masuk nih jadi ke plot9 di sini dia nih desa kita nih. Oh. Hmm. Oke, udah. Nah, anjir maksudnya. Oke, jika sudah teman-teman, ini eh, kita bisa dulu ya. Kita bisa pergi ke bagian properties. Ini ada yang ketinggalan lagi nih, sorry banget nih. Jadi kan tadi kita udah ngubah nih warnanya jadi yang lebih gelap dari lapis lazuli itu tuh kenapa? Soalnya sungainya di sini. Sungainya tuh kita harus ubah juga warnanya lupa tadi kelewatan. Jadi warna sungainya itu adalah ini lapis lazuli. Nah, oke, apply dan oke. Nah, itulah alasannya kenapa warna dari insetnya ini nggak lapis lazuli tapi lebih gelap lagi. Itu sekian, terima kasih.